Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga Bapak Ibu mahasiswa selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang mata kuliah konsep dasar komputer. Tentunya bersama saya Rifki Permana. Langsung saja, slide pertama yaitu sistem operasi ya di sini. Judul, halaman judul. Yang kedua di PowerPoint adalah tentang pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Adapun sistem operasi sendiri itu sebagai dibagi menjadi dua ya di situ. Sistem operasi sebagai resource manager, artinya bahwa resource manager itu adalah sebuah pengelola atau pengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer itu sendiri. Selain pengelola, juga sistem operasi sebagai extended machine atau yaitu penyedia sekumpulan layanan ke pemakai atau pengguna, sehingga tentunya dapat memudahkan, dapat membuat nyaman ketika digunakan oleh pengguna, serta tentunya pengguna dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam sistem komputer itu sendiri. Pada prinsip dasarnya, sistem operasi itu merupakan sebuah program-program komputer yang tentunya berisi perintah-perintah yang tugasnya menjembatani interaksi antar manusia dengan komputer, sehingga nantinya komputer bisa bekerja sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya yaitu slide ketiga, yaitu definisi dari berbagai sumber, bahwa yang pertama adalah software yang mengontrol hardware. Artinya bahwa seluruh perangkat keras itu dikontrol oleh software atau seluruh sistem operasi. Yang kedua adalah program yang membuat hardware lebih mudah. Artinya bahwa sistem operasi ini merupakan sebuah program yang tentunya membuat perangkat keras menjadi lebih mudah digunakan ketika dipakai atau digunakan oleh pengguna. Yang ketiga adalah program yang mengatur kerja hardware. Artinya bahwa di dalam hardware itu ada sekumpulan program yang mana itu sistem operasi sendiri tentunya yang mengatur semua kerja hardware itu sendiri sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Yang keempat adalah manajer sumber daya. Manajer sumber daya ini adalah atau sebuah pengalokasian sumber daya komputer. Seperti pengalokasian ya, artinya bahwa kayak mengatur sebuah memori, adanya sebuah keterhubungan antara printer, CPU, dan lain-lain. Yang kelima adalah sebagai program pengendali. Artinya bahwa program yang digunakan dalam sistem operasi itu adalah untuk mengontrol program-program yang lain. Yang keenam adalah sebagai kernel, atau yaitu program yang terus-menerus running, berjalan selama komputer dihidupkan. Dan yang terakhir adalah sebagai guard atau penjaga, yang mana tentunya sistem operasi ini menjaga komputer dari berbagai kejahatan yang tentunya ada dalam sistem komputer. Selanjutnya adalah slide keempat, yaitu fungsi dari sistem operasi. Tentunya sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi ini memiliki beberapa fungsi penting, dan tanpa adanya sistem operasi ini tentunya tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah yang pertama menjalankan operasi dasar. Sistem ini, menjalankan operasi dasar ini tentunya adalah komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software yang lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada sebuah komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Yang kedua adalah mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi ini adalah resource manager atau pengelola dalam perangkat komputer. Maksudnya,
Sistem operasi ini berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, atau perangkat keras lainnya, dan tentunya juga mengatur fungsi dari program software yang terhubung dalam perangkat keras tersebut. Yang ketiga adalah wadah program atau sebuah aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ini memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan dalam sebuah komputer. Tetapi ternyata aplikasi tersebut berada dalam sebuah wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Dapat dianalogikan bahwa sistem operasi ini adalah ibarat lantai, di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalkan sebuah meja yang ingin diletakkan secara seimbang ya di atas lantai. Maka sistem operasi ini ibarat lantai tersebut. Meja itu tidak dapat berfungsi, tidak dapat seimbang, tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak ada lantai yang mendasarinya. Yang keempat adalah menyajikan sebuah tampilan. Nah, tampilan yang ada di layar komputer itu maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus, menampilkannya pada monitor, dan menerjemahkannya dalam bahasa pemrograman yang berasal dari CPU. Kemudian tentunya ditampilkan dalam bentuk teks, grafik, atau tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Selain itu juga, tentunya sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antara pengguna dengan perangkat keras yang digunakan ketika menggunakan komputer itu sendiri. Yang kelima adalah mengkoordinasikan kerja perangkat komputer. Tadi dijelaskan bahwa sistem operasi itu mengatur perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak, tentunya agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang bersifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Dan yang keenam adalah mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya dalam pengoptimalan fungsi dari CPU, tentang pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Yang ketujuh adalah mengawasi dan melindungi jalannya fungsi suatu program. Nah, sistem operasi ini memungkinkan user memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut. Selain mengendalikan user, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan oleh user dalam mengakses sistem program dalam komputer. Semua file yang tersimpan dalam komputer juga dilindungi oleh sistem operasi dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak mengaksesnya atau memiliki kendali dalam suatu perangkat komputer. Selanjutnya yaitu slide kelima tentang sejarah perkembangan dari sistem operasi. Pada generasi pertama sekitar tahun 1945 sampai 1955, komputer elektronik digital pertama ini tidak memiliki sistem operasi. Sistem komputer ini diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung, sehingga semua operasi dilakukan secara manual dan hanya bisa dilakukan untuk melakukan proses-proses perhitungan. Misalkan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Slide ke-6, pada generasi kedua, sistem komputer ternyata masih belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi fungsi dasar dari sistem operasi itu sudah ada. Contoh di generasi kedua ini yaitu Fortran Monitoring System dan IBSYS. Adapun Fortran Monitoring System itu adalah
sistem operasi yang berbasis batch ya. Batch itu sendiri adalah sebuah penanda yang terdiri dari angka, huruf, atau gabungan dari keduanya. Kalau IBSYS itu adalah model basis sistem operasi yang diluncurkan oleh IBM yang digunakan pada komputer IBM 7090 atau 7094. IBSYS ini adalah program monitor dasar, tapi sudah mempunyai control card yang sangat berguna untuk kinerja sebuah monitor. Pada generasi kedua ini, sistem komputernya itu adalah berbasis batch processing system, yaitu sebuah pekerjaan dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Slide ketujuh, yaitu pada generasi ketiga, antara tahun 1965 sampai 1980, sistem komputer pada generasi ketiga ini menjadi multi-user atau multi-programming. Artinya bahwa multi-programming ini adalah komputer yang melayani banyak program ketika dijalankan sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Cara yang dilakukan adalah dengan mempartisi memori. Mempartisi itu seperti suatu proses membagi ruang ya, menjadi beberapa bagian dengan satu bagian memori untuk satu job berbeda. Misalkan satu job menunggu operasi, job lain dapat menggunakan sebuah pemrosesan. Pada generasi ini muncul sistem operasi yang bernama Unix, UNIX. Slide ke-8, pada generasi keempat, antara tahun 1980 sampai 1990-an, sistem operasi pada generasi keempat ini digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Adapun ditandainya dengan meningkatnya kemampuan komputer dan teknologi jaringan. Pada generasi ini, tuntutan kenyamanan dalam pengoperasian sistem komputer yaitu dengan adanya graphic user interface atau tatap muka antar muka komputer berbasis grafis yang nyaman. Ditandai atau dimulai dengan adanya X Windows, kemudian Macintosh, SunView atau MS Windows. Itu merupakan sejarah singkat dari perkembangan sistem operasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu slide ke-9, yaitu tentang komponen dasar sistem operasi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Menurut para ahli, umumnya sebuah operasi atau sistem operasi modern mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen proses. Nah, adapun proses itu sendiri adalah suatu keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi atau sedang dijalankan. Nah, ketika sebuah proses itu dijalankan, tentunya membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut berupa CPU ya, atau memori, berkas-berkas, atau perangkat-perangkat yang ada dalam komputer. Dalam manajemen proses ini, sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Misalnya seperti pembuatan atau penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan sebuah proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, komunikasi, ataupun penanganan deadlock. Yang kedua adalah manajemen memori utama. Memori utama ini atau lebih dikenal dengan memori adalah sebuah array yang besar dari atau byte yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan. Setiap kata mempunyai alamatnya tersendiri atau setiap byte mempunyai alamatnya tersendiri. Memori utama ini fungsinya sebagai penyimpanan yang aksesnya dapat digunakan oleh CPU. Umumnya,
Main memory ini bersifat volatile, artinya tidak permanen, yaitu isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi ini bertanggung jawab untuk segala aktivitas yang berhubungan dengan manajemen memori. Misalkan melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar, memilih program, mana yang akan di-upload ke memori ketika bisa digunakan, dan juga ada alokasi dan dialokasi memori sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna itu sendiri. Selanjutnya ada yang ketiga dari komponen dasar sistem operasi itu ada manajemen berkas atau file pada slide ke-10 ya. Adapun berkas itu adalah sebuah kumpulan informasi yang saling terhubung sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Biasanya berkas tersebut tuh mempresentasikan program atau data yang ada gitu. Nah, dalam hal ini sistem operasi bertanggung jawab tentang pembuatan sama penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, pendukung manipulasi berkas dan direktori, atau memetakan berkas pada sistem sekunder, sehingga bisa nanti di backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Yang keempat adalah sistem I_O terdiri dari adanya sistem buffer atau menampung sementara data dari ke peranti ya. Manajemen sistem I/O ini sering juga disebut device manager atau yang menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi dapat seragam, membuka, membaca, menutup, atau menulis. Contoh penggunaannya adalah penggunaan menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, atau yang lainnya. Yang kedua dari sistem I/O terdiri itu dari spooling. Spooling ini artinya hal yang dilakukannya adalah untuk melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien dalam antriannya gitu ya. Ketika kita membuka sebuah halaman di komputer. Antarmuka itu sendiri antara device driver yang umumnya yaitu menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bisa membuka, membaca, menulis, atau menutup. Adapun driver itu sendiri adalah aplikasi yang khusus dirancang untuk spesifik suatu perangkat keras. Selanjutnya, di slide ke-11 ada nomor 5 yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen penyimpanan sekunder ini bisa diartikan dengan penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder itu sendiri untuk dijadikan backup memori utama. Nah, sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, yaitu manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Ya. Selanjutnya yaitu slide ke-12 yaitu jaringan atau sistem terdistribusi. Atau sistem terdistribusi ini adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock ya. Tiap prosesor mempunyai memorinya sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi antar sistem terdistribusi menyediakan sebuah akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Sehingga akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyedia data, dan meningkatkan keandalan. Selanjutnya, nomor 7 adalah sistem proteksi. Nah, proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya.
Mekanisme proteksi harus pertama bisa membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum, dan tentunya spesifikasi kontrol untuk diterima dan menyediakan alat untuk pemberlakuan sebuah sistem. Yang kedelapan adalah Common Interpreter System, atau bisa dijelaskan bahwa sistem operasi yang menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix cell. Command interpreter system ini sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain, dan tentunya disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat I/O yang ada. Contoh seperti sistem operasi Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Itu saja yang bisa disampaikan dalam materi sistem operasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.